liburan kali ini liburan kali ini kita sisihkan waktu kita untuk belajar malam-malam ya, sementara yang lain sedang bersenang-senang mungkin nggak apa-apa. Dan selamat juga buat Bapak Ibu ya. Inilah para lulusan Basic 1, kasih trompet dulu dong buat kita semua. Tepuk tangan di depan layar juga boleh ya. Saya senang sekali Bapak Ibu ya. Awal-awal sebenarnya saya pesimis. Aduh, Bapak Ibu semangat nggak ya belajar ya? Mau nggak ya? Ini kayak anak sekolahan kan? Nggak ngerjain PR, diingetin sama gurunya. Fasilnya ngingetin. Pak Amos, mana dia? Rumah Kristusnya. Waduh, Pak Amosnya rajin ternyata tuh. Dia ngerjain. Saya dapat spill-spillnya Pak Amos dari fasilnya. Luar biasa loh Bapak Ibu. Fasil ini juga sibuk-sibuk juga. Tapi mereka mau dampingin Bapak Ibu, mau nanya-nanya, mau jadi apa, kepanjangan tangan untuk bisa bantu ngarahin. Mereka juga sambil belajar kok. Dan saya juga sambil belajar sebenarnya. Waktu Bapak Ibu sedang duduk nih di depan Zoom belajar sama saya juga sambil belajar. Ya, sambil mengingatkan diri saya sendiri lagi gitu ya. Orang kita sama-sama murid kok, kita sama maju. Cuma yang menang duluan itu dalam arti saya udah dapat duluan gitu ya, dan saya mau bagikan kepada Bapak Ibu semua ya. Dan malam hari ini kita akan kembali belajar. Minggu lalu siapa yang masih ingat materinya? Pak Probo, ngomong-ngomong Pak Probo ada di mana Pak Probo? Pak Probo Karoseri ini nama Bapak atau nama PT-nya nih Pak? Ya, Bu. Iya Pak, ini nama Pak Probo sendiri kan? Atau nama Ya, nama Karoseri? saya sama apa tempat usaha, apa Waduh, bidang usaha. pengusaha. Iya, pengusaha kita nih. Pak Probo, minggu lalu masih ingat nggak Pak pelajaran apa yang Bapak dapat? Satu aja hal penting yang Bapak dapat. 5 batu licin. 5 batu Ya, licinnya diapain Pak? ya Halo di, Dek. disiapkan untuk Satu batu menghadapi licin. Satu batu licin yang Bapak ingat apa? apa ya? Ada yang bisa bantu? Iya. Judul udah benar Pak Probo, lumayan gitu. Ada yang bisa bantu? Satu batu licin, Pak Henry. Kebutuhan baru, Bu. Stop utang baru. Good. Kita kasih Ya. level buat Obat. Pak Probo. Oke. Dengan Pak Henry. Ya, stop utang baru. Satu lagi. Pak Prima, ada lagi nggak? Wah, batu licin yang Bapak paling ingat selain stop utang baru. Cukupkan dengan gajimu. Cukupkan dengan gajimu itu masuk batu licin juga ya? Iya. Oke, berarti dengan cukupkan gaji, kita masih bisa stop pengeluaran ya. Lumayan bisa berhemat ya. Oke, good. Nah, malam hari ini kita akan belajar ya. Salah satu, ya ini saya coba share screen ya, Bapak Ibu ya. Siap-siap ya, kita mulai belajar lagi. Ini tadi 2 jawabannya benar sekali ya. Nah, kita akan belajar hari ini tentang harta kehidupan, Bapak Iya, Ibu. Pak, ini, Pak. Oke, Pak Probo boleh di-mute, Pak. Dikunci mikrofonnya. Oke, terima kasih. Nah, harta kehidupan ini bagian dari sebenarnya diperbesar kapasitas income, ya. Cukupkan dengan gajimu udah benar tadi yang dijawab, ya. Stop hutang baru sudah benar, 5 batu licin sudah benar. Nah, di antara 5 ini yang kita mau pelajari lebih dalam lagi malam hari ini adalah perbesar kapasitas income. Coba sama-sama dengan di mute ya, kita ngomong sama-sama. Perbesar kapasitas income. 2, 3. Perbesar kapasitas income. 3 kali. Perbesar kapasitas income. Perbesar kapasitas income. Dimulai dari mana cara memperbesarnya? Nggak mungkin protes sama yayasan tempat kita bekerja misalnya. Kepada bos. Ya, apalagi kalau Pak Probo, orang ownernya sendiri gimana cara perbesarnya misalnya. Ya, kalau kita bergantung pada klien, customer yang mesen dan sebagainya. Ya, nah kita mulai dengan yang namanya 6 harta masing-masing kita, masing-masing Bapak Ibu, termasuk saya sendiri, Tuhan sudah karuniakan namanya 6 harta. Waduh, keren ya. 6 harta loh. Dibilang harta itu sesuatu yang sifatnya bernilai. Nah, kita akan coba gali dari diri kita sendiri 6 harta ini.
Prinsipnya apa? Mulai dari yang ada, jangan cari yang tidak ada. Itu yang diajarin kan di minggu lalu ya. Wah, pastinya punya catatannya ya, jangan sampai terlewatkan. Oke, kita akan belajar sama-sama nih. Mengapa saya perlu belajar tentang harta kehidupan? Ada 4 alasan. Mengapa Bapak Ibu malam ini, sementara yang lain lagi jalan-jalan, lagi bersenang-senang mungkin, atau lagi leyeh-leyeh di tempat tidurnya, Bapak Ibu investasikan waktu untuk belajar. Kenapa kita perlu belajar? Ada 4 alasan. Yang pertama, Bapak Ibu, ini alasan pentingnya. Yang pertama, saat kita dalam keadaan keuangan kacau, pasti fokus kita pada diri sendiri kan? Pada masalah kita, ya, rasa diri yang nggak berharga, nggak ada motivasi, stres, rasa gagal, depresi, nggak ada jalan keluar, cenderung narik diri dari pergaulan, itu kan fokus kita. Saat kita merasa kacau, seolah-olah udah dunia runtuh lah, nggak ada harapan. Makanya kayak saya dulu ya, tadi ngomong-ngomong saya terlambat masuk ya, maaf, mohon maaf. Kami lagi rekaman karena besok memang kami ada kegiatan yang support sistem kami setiap awal bulan itu ya. Ada kesaksian. Nah, ini 2 orang ibu ini eh, dua-dua guru seperti mirip-mirip dengan saya ya. Yang satu dipecat gara-gara pinjol, yang satu masih diberi SP tapi diberi kesempatan tahun ini. Karena konsekuensi yang harus ditanggung, akhirnya mereka dengan pertolongan Tuhan punya ide. Cuma masalahnya pada saat belum ada ide kan, kita pikirannya kacau ya. Perasaan kita kacau, seolah-olah tidak ada pengharapan lagi. Nah, ini dia mengapa kita perlu belajar tentang harta kehidupan. Karena saat kita kacau keuangan, fokus kita pada diri sendiri. Fokus kita mengasihani diri sendiri, seolah-olah tidak ada yang menolong kita. Nah, ini kedua, kenapa kita harus belajar harta kehidupan? Ya, materi malam hari ini. Karena banyak orang terjebak pada namanya kenyamanan rutinitas. Walaupun sebenarnya nggak nyaman-nyaman amat karena stres keuangan tadi, yang nomor satu tadi. Tapi ketika diajak berubah, aduh rasanya berat banget. Kayaknya saya nggak biasa deh. Saya nggak bisa deh. Nah itu yang namanya kenyamanan rutinitas. Saya nggak biasa lakukan itu. Saya biasanya kerja di belakang meja. Saya nggak biasa kerja di belakang meja. Saya biasanya orang lapangan. Sekarang harus begini, aduh rasanya tertekan. Ini yang namanya kenyamanan rutinitas Bapak Ibu. Kita harus belajar hari ini tentang harta kehidupan supaya kita keluar dari kenyamanan rutinitas. Karena ada bahayanya. Bikin hidup kita jadi tidak produktif. Improductive life. Nggak produktif hidup kita. Akhirnya kita jadi pribadi yang seperti ciri ini, 3 ciri ini. Cenderung menghindari tantangan baru, nggak termotivasi, mencoba hal-hal baru. Ih, rasanya nggak enak. Ah, rasanya bukan bagian saya. Kayaknya bukan saya deh kalau yang lakukan begitu. Terus tidak mau beradaptasi dengan perubahan. Ini dampak psikologis kalau kita hidup dalam rutinitas yang nyaman. Udah nyaman lah jadi pegawai walaupun dimarah-marahin bos, udahlah biarin yang penting ada gaji tetap. Sekalipun gaji itu udah bolong-bolong banyak bocor-bocornya. Ini ibarat seorang pria yang sedang tidur di dalam kardusnya, dia bisa tidur loh. Walaupun nanti di akhir tidurnya dia bisa pegel-pegel setengah mati karena dia meringkuk. Ini kenyamanan rutinitas digambarkan seperti ini. Ini nggak sehat tidur seperti ini. Tapi nggak menyadari yang penting bisa tidur lah. Ya, ini bahayanya rutinitas begitu. Ya, nanti saya cerita juga nih gimana saya harus keluar dari rutinitas saya. Saya seorang profesional, biasa kerja di kantoran, di belakang meja, bikin konsep. Lalu kita karena kondisi keuangan akhirnya saya harus keluar dari rutinitas. Jadi tukang tahu susu Lembang Bandung. Saya udah pernah cerita ya. Nah, itu keluar dari zona nyaman. Oke, ya. Setelah saya menyadari, oh ternyata ada harta kehidupan yang lain selain uang ya dalam hidup saya dan itu saya harus kelola. Nah, yang ketiga apalagi yang membuat kita penting pelajari materi malam hari ini tentang harta kehidupan. Kalau kita punya pengertian yang benar tentang harta, itu membuat kita jadi penuh bersyukur, penuh rasa syukur dan bersemangat. Semangat kita, syukur kita nggak bergantung lagi ada uang apa tidak. Kita punya rasa syukur yang berbeda.
dari orang dunia. Rumus orang dunia kan gini, ada uang, hati senang. Nggak ada uang, abangku tendang gitu ya, ibu-ibu ya. Nggak ada di sini. Di luar sana gitu. Ada uang, abangku sayang. Nggak ada uang, abangku tendang. Ya, tapi kalau ketika kita punya pengertian yang benar tentang harta, sekalipun uang kita cuma 0 rupiah di rekening, di dompet cuma 10.000, itu sambil ngiris bawang kita bisa menangis bercucuran air mata bukan karena sedih nggak ada uang, tapi karena bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya punya pengertian yang benar. Terima kasih punya harta kehidupan. Selain uang, saya punya harta yang luar biasa yang harus saya kelola. Kita jadi semangat, ya. Nah, yang keempat, alasan terakhir, ya, alasan yang terakhir, mengapa kita penting belajar tentang harta kehidupan ini, membuat kita menolong, mendorong kita bertindak mulai dari yang ada, jangan cari yang tidak ada. Orang yang punya masalah keuangan selalu berpikir gini ketika, ya udah cari income tambahan, saya nggak punya uang buat modal, selalu alasannya gitu. Itu yang bikin stuck, ya. Saya nggak punya uang buat modal, buat apa? Gitu ya. Ngapain susah-susah akhirnya jadi orang yang di zona nyaman kan karena punya banyak alasan untuk itu. Loh, ngapain saya perempuan yang harus ngoyo? Iya dong, suami saya dong, laki-laki dong yang harus ngoyo kerja, jangan saya lagi, udah cukup saya. Waduh, ya, akhirnya kita lebih banyak menjadi pribadi yang suka menuntut, ya, suka menyalahkan. Tapi puji Tuhannya kalau malam hari ini ya 28 partisipan termasuk saya ketika kita belajar tentang harta kehidupan, kita punya pengertian yang benar tentang harta. Siap belajar? Yang siap kasih reaction hatinya dong ya. Buat yang bergabung welcome ya. Selamat dalam komunitas orang-orang berinvestasi waktu nih. Investor-investor nih. Belum investor uang, tapi kita berani investasi waktu itu udah luar biasa. Ya, nanti Tuhan percayakan investasi yang berbeda lagi ya, yang luar biasa. Oke, 4 hal ini yang menjadi landasan. Jadi nggak ada alasan ya untuk tidak semangat belajar ya, Bapak Ibu, karena kita sebenarnya punya harta kehidupan. Nah, kita kita coba. Oke, sebentar, saya admit. Nah, gimana sih supaya kita bisa tahu? Nah, ini dia harta kehidupan ya. Sorry tadi kecepatan. Harta itu artinya kalau dalam KBBI, kekayaan berwujud, kelihatan fisiknya, dan juga kekayaan yang tidak berwujud, tapi semuanya bernilai. Berwujud maupun tidak berwujud ada nilainya. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan harta kehidupan itu ada 6. Kita akan ceknya terlebih dahulu lewat tes ya. Bapak Ibu yang sekarang join pakai laptop bisa pakai barcode atau apa namanya ketik ini HTTPS di Google-nya, ketik https://6harta.kbc.or.id /1 ya, single slash. Oke, coba diketik bisa, pakai scan barcode bisa. Ya, ini boleh di screenshot ya. Ini akan jadi tugas. Sebenarnya kalau bisa dikerjakan sekarang atau minggu lalu sudah pernah. Sudah dikasih tahu sama Pak Juwono, sudah dites belum? Pak Sony gimana Pak Sony? Belum, Belum Bu. ya? Belum Belum ya? kemarin. Belum. Oke. Berarti bisa dilakukan sekarang nih. Ya, Bapak Ibu bisa iseng-iseng scan barcode, pakai HP satu lagi mau nggak mau ya, atau ketik nih ininya ya. Nanti kalau mau kerjakan nanti malam juga boleh karena ada banyak pertanyaan sih sebenarnya ya. Nanti Bapak Ibu nggak fokus. Ini screenshot aja dulu ya. Screenshot saja nanti bisa kelihatan. Nanti hasilnya begini Bapak Ibu. Nah, nanti kalau Bapak Ibu udah ngisi, screenshot ya bagian halaman ini yang akhir. Area yang perlu diperbaiki. Nah, ini dia ada area hubungan, area kejiwaan gitu ya. Ini yang apa namanya relationnya eh, ada saran di sini. Ini otomatis by system ya. Ya, ini kami buat di KBC ya, Kingdom Business Community. Kita biasa rutin ada pelatihan-pelatihan ya, cuma berbayar waktu itu. Sampai sekarang pun KBC bikin pelatihan juga ya, tapi memang ada investasi uang yang harus diberikan. Nah, ini dia ya, Bapak Ibu nanti bisa cek sendiri
Saya dulu di sini udah finansial paling rendah kan? Ya, ini contoh aja ya. Ini pasti akan sesuai dengan hasil. Ini finansial aset juga pasti rendah ini. Ya, soul jiwa juga aset jiwa. Kok bisa ya? Nah, itu dari cara Bapak Ibu membaca dan menjawab pertanyaannya. Harus jujur. Kalau enggak nanti hasilnya juga enggak jujur. Ya, enggak menggambarkan keadaan Bapak Ibu. Oke, ini harta ibu, Bapak Ibu ya. Mulai dari apa? Spiritual aset, ya. Harta rohani. Terus harta harta jiwa, soul assets, ya. Lalu harta tubuh, body asset, ya. Lalu harta apa? Harta hubungan, ya. Harta keluarga. Baru terakhir harta uang, harta benda. Harta benda itu yang nomor keenam. Nomor satu, mulai dari spiritual. Ya, kita belajar sama-sama ya. Harta rohani. Nah, kita lihat ya, harta rohani dasarnya adalah dari Matius 6 ayat 33. Ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Dari sekolah minggu udah hafal ya ayat ini ya. Sudah dewasa kita mesti hafal juga nih. Ya, karena Roh Kudus akan berbicara selalu dasarnya dari kebenaran firman. Kalau nggak ada satupun firman Tuhan yang nyantol di ingatan kita, nah ini dia. Nanti kita jadi halu ya, kita pikir Roh Kudus, padahal keinginan kita sendiri yang bicara ya. Oke, kebenaran firman Tuhan ini mengatakan begini, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Lihat ayat sebelumnya ya. Ini saya ambil satu ayat aja, tapi Bapak Ibu harus baca perikopnya. Satu perikop. Yang semuanya itu apa? Masalah makan, minum, pakaian. Tuhan mengkritik murid-muridnya, orang banyak saat itu. Mengapa kamu khawatir tentang apa yang kamu makan? Apa yang akan kamu minum? Apa yang akan kamu pakai? Burung pipit ya tidak dia disediakan makanan. Rambut di kepalamu jatuh tidak mungkin tidak terhitung. Semua terhitung ya. Untuk hal detail saja Tuhan perhatikan. Masa kamu nggak mau memperhatikan perkataan Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, ini bicara kerajaan Allah di mana Kristus ada. Ya, utamakan itu. Bukan berarti diam tinggal di dalam gereja ya. Bukan itu. Terus nggak kerja. Kan Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah. Ya udah saya nggak bisa kerja diam di gereja. Nggak bisa. Jangan diartikan secara harafiah. Ya, harta rohani yang pertama yang paling harus kita jaga. Dijaga ya. Yang pertama adalah Kristus. Ini kekayaan terbesar kita, Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat 18-19, Bapak Ibu bisa baca berulang-ulang. Ya, yang jelas saya kasih highlight yang warna kuning ya. Saudara dan saya ditebus dengan darah yang mahal. Dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kita seharusnya mati binasa, tidak bisa memanggil dia Allah kita sebagai Bapa. Kita jauh karena dosa dan kesalahan kita. Ya, tetapi karena kita menerima Yesus Kristus, kita sudah ditebus jadi miliknya dan ditebusnya dengan apa? Darah yang mahal. Ya, saudara dan saya ini tadinya sudah digadaikan, tapi ditebus ulang, digadaikan oleh dosa gara-gara si iblis, sang penipu itu kita udah digadaikan ke kerajaan kegelapan. Kita udah jadi miliknya kerajaan kegelapan, tapi Tuhan tebus. Yang punya utang di Pegadaian, tahu kan ya cara kerjanya? Kita udah ditebus dengan darah yang mahal. Jadi jangan biarkan diri kita, iman kita diperjualbelikan hanya demi bisnis, demi keuntungan sesaat, ya. Jangan tukar Kristus dengan yang lain. Ya, itu iman. Karena yang Tuhan cari pada saat dia datang kembali, adakah orang yang masih setia, yang masih percaya, ya, yang masih beriman kepadanya. Ini kekayaan terbesar kita, Kristus ya. Bahkan di Alkitab dikatakan kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Orang nggak banyak yang tahu tentang kerajaan surga. Hanya orang-orang terpilih. Bapak Ibu imamat yang rajani. Di mana Bapak Ibu saat ini? Di NTT, di Riau, di Jambi, di Jawa Tengah, dimanapun, di Jakarta. Ya, Bapak Ibu orang-orang terpilih. Warga kerajaan surga, udah umat tebusan. Udah bukan miliknya kerajaan kegelapan, tapi miliknya kerajaan Allah, kerajaan terang, kerajaan kekekalan. Ya, kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam. Ya,
Ketika ditemukan orang, dia bersuka cita. Dia menjual seluruh miliknya karena dia tahu di tanah itu, di ladang itu ada harta terpendam. Dia jual segala miliknya supaya beli tanah itu. Padahal di dalam tanah ada harta yang luar biasa. Ya, saudara, kerajaan surga itu diumpamakan seperti harta yang luar biasa yang membuat orang mati-matian. Ya, harta rohani lebih berharga daripada harta benda. Karena apa? Karena Allah yang luar biasa itu jadi milik kita. Lihat ya, Yohanes 15. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini kita sering kebalik ya. Kita pengennya minta, doa kita sibuk dengan permintaan. Hari ini minta ini, minta ini, minta ini. Besok minta yang lain. Catat semua. Setiap hari doanya cuma minta, 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 minta. Padahal kita belum tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kita. Gimana prakteknya? Tiap hari baca firman, renungkan firman. Minimal 1 ayat. Kenapa tips of the week itu dilakukan, perlu dilakukan? Ya, itu memang bagian kita kok. Ya, ini masalah uang ngapain mikir-mikir ini kayak gini? Saya perlu teknis. Teknis itu gampang Bapak Ibu. Tapi nomor satu pola pikir kita, mindset kita. Harus kembali ke pola kerajaan Allah. Kita warga kerajaan Allah hidup dalam hukumnya Allah. Keuangan itu ada bagian dalam hukumnya Allah. Makanya Tuhan bilang sama Petrus sama murid-muridnya yang nggak bisa bayar apapun ya, mereka nggak ada uang. Ya Tuhan tunjukkan. Ini berikan kepada siapa kamu harus berikan. Satu gambar kaisar berikan pada kaisar, berikan pada Tuhan yang menjadi haknya Tuhan. Ya, bagian kita adalah apa? Bagian kita melakukan bagian kita. Tetapi ini yang Tuhan mau. Kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kita. Makanya kalau kita minta apapun, pasti permintaan kita nggak melenceng, nggak keinginan duniawi. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan demikianlah kamu murid-muridku. Yang membuat Tuhan dipermuliakan bukan karena saudara bisa mengundang banyak orang pesta gonogini sebulan sekali. Bukan. Yang membuat saudara jadi apa ya berkat bagi orang lain. Bukan soal saudara bisa berbagi-bagi uang pada banyak orang. Bukan. Yang membuat saudara bisa memuliakan Tuhan itu ketika saudara buah-buah kehidupanmu berbuah banyak. Buah-buah roh. Ya, kasih sukacita damai sejahtera. Ayo dihafal. Kembali jadi anak sekolah minggu. Buah-buah roh itu, ya itu yang membuat Bapak dipermuliakan. Jadi harta rohani ini lebih berharga dari harta benda. Nah, gimana cara mengelolanya harta rohani? Saya yakin Bapak Ibu pasti tahu lah ya. Cara mengelolanya gimana? Ya, nanti bisa Bapak Ibu nanti di harta berikutnya bisa dicat ya cara mengelolanya. Ini spill saya nomor 1 untuk harta rohani. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Setiap kita pasti punya 1001 macam alasan untuk tidak beribadah. Capek lah, cari kerja tambahan lah, income tambahan lah. Ya saudara, kalau hari ini saudara napasnya di stop, Tuhan bilang pusing saya. Saya udah kasih nafas tapi dia nggak cari saya. Aduh, udah ada stop dulu deh. Ya, kalau udah di stop napasnya, saudara bisa kerja. Nggak bisa kan? Jadi jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah karena di pertemuan ibadah saudara bisa bersekutu dengan saudara seiman dan fokus kita kepada Tuhan. Kita diingatkan oleh firman Tuhan, ya. Wah, Bu Kristina, saya ini udah dipermalukan oleh debt collector. Jadi udahlah saya beribadah sendiri aja lah. Tuhan tahulah. Memang Tuhan tahu, cuma ada berkat di dalam pertemuan ibadah. Saudara tetap harus menerima konsekuensi dan belajar terbuka pada pemimpin pemimpin saudara gitu ya. Nah, ini salah pencet ya. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Baca di rumah ya, Ibrani 10 ayat 25. Nanti baca. Lalu jaga intimasi dengan Tuhan. Jaga keintiman. Ya, sama seperti ketika saudara dengan pasangan ya, kalau yang berkeluarga ya, saudara dengan pasangan, waktu awal-awal pacaran tuh gimana sih rasanya? Nggak pengen jauh kan? Ya, nggak pengen lama-lama berpisah kan? Pengen dengar suaranya, pengen ketemu, pengen lihat orangnya. Kalau nggak ketemu juga lihat fotonya berulang-ulang, diusap-usap fotonya. Saya dulu begitu ya. Dan ternyata teman-teman saya banyak yang begitu. Jadi saya ambil kesimpulan sama. Ya, jaga intimasi dengan Tuhan juga sama. Orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, pasti dia ingin bertemu Tuhan. Dia nggak akan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dia cari Tuhan. Ya,
Ini seperti dalam kisah Daniel 11 ayat 32 ya. Daniel dalam keadaan kritis ya, dia hidup dalam ancaman, dia tetap jaga hubungan dengan Tuhan. Karena itu yang nomor satu, itu yang memberi kekuatan, memberi hikmat. Lalu praktek firman. Orang yang mendengar firman, menyimpannya dalam hati dan melakukannya, Tuhan ibaratkan seperti apa? Rumah yang berdiri di atas pasir atau batu karang. Ya, batu karang. Ombak datang, angin kencang, rumah itu tidak roboh. Karena dia berdiri di atas batu karang. Itulah orang yang praktek firman. Ya, usahakan dengar firman, jangan ngantuk ya, Bapak Ibu ya. Oke, ini harta rohani. Pastikan kita benar-benar punya harta rohani. Bapak Ibu mengelolanya dengan cara betul-betul beribadah. Tujuannya bukan untuk dilihat pendeta. Saya hadir, ya. Bukan untuk itu, tetapi supaya kita bisa berduaan dengan Tuhan. Kalau dengar firman, jangan bilang gini, ah itu firmannya cocok buat suami saya, cocok buat istri saya tuh. Dia lagi nggak benar hidupnya. Cocok tuh buat orang tua saya tuh. Cocok tuh buat ya. Kita yang lempar-lempar berkat Tuhan. Padahal firman yang kita dengar itu untuk kita sendiri. Ya, supaya kita mengolah, melakukan, dan kita jadi berkat, berdampak. Itu ada efek merambatnya. Ya, harta rohani yang pertama. Oke, lanjut ke harta jiwa. Yang dimaksud harta jiwa apa, Bapak Ibu? Pasti punya ilmu pengetahuan dong, sekalipun pendidikannya mungkin ada yang cuma sampai SMA. Atau mungkin cuma sebatas SMP. Tapi itu memang pengetahuan nggak cuma dapat dari sekolah. Ya, selama Bapak Ibu punya HP dan berfungsi internetnya, Bapak Ibu bisa lakukan apa aja, mendapatkan pengetahuan apa saja. Tapi memang waspada ya, dunia maya hari-hari ini banyak menawarkan pengetahuan yang palsu. Bapak Ibu jangan termakan pengetahuan yang palsu. Ya, itu bukan pengetahuan malah. Ya, ya, itu penggelapan pikiran ya. Pastikan kita punya pengetahuan yang benar. Seperti Bapak Ibu setiap Jumat malam Bapak Ibu Zoom, itu bagian dari uh, Bapak Ibu sedang belajar literasi keuangan, pengetahuan tentang keuangan, pendidikan tentang keuangan. Ini nggak didapat di sekolah Bapak Ibu. Ya, sekalipun dalam keadaan carut marut keuangan nggak apa-apa. Ya, pendidikan Bapak Ibu itu juga harta jiwa loh. Bapak Ibu kan setengah mati udah ngikutinnya, ya, belajar, ya, hafalin, itu harta jiwa. Lalu pengalaman bekerja, itu juga harta jiwa. Jadi Bapak Ibu, sertifikat-sertifikat yang berharga apapun itu ya, Saudara, yang Saudara dapat, sertifikat digital ataupun sertifikat yang fisik, ya, Bapak Ibu mulai kumpulkan dalam satu folder. Ya, surat-surat pengalaman kerja dirapikan, ya, difilekan, ya. Karena itu penting. Satu saat Bapak Ibu akan membutuhkan data-data itu ketika Bapak Ibu memang dipercayakan Tuhan untuk bekerja di satu perusahaan atau suatu yayasan, suatu lembaga. Bapak Ibu punya filenya, bisa mempertanggungjawabkan, nggak omong doang, ya. Ada skill dan kecakapan, sekalipun pendidikan mungkin SMP atau mungkin SD. Nggak apa-apa ketika Bapak Ibu punya skill dan kecakapan. Saya dengar kalau di luar negeri mereka lebih banyak bicara soal skill ya daripada soal ijazah. Ijazah bisa dibeli, bisa dibuat palsu, tapi skill kecakapan nggak bisa ditiru-tiru. Memang dia sudah melatih dirinya, bisa terlihat gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang punya keterampilan, ibu-ibu, pria-pria juga ada yang jago masak ya. Ibu-ibu yang punya bisa bikin resep-resep khusus, kumpulin itu resep-resepnya. Ibu-ibu, bapak ibu yang punya bisa membuat resep baru, nah, itu harta jiwa. Itu kalau bisa, ya memang kadang-kadang pikir gini, wah ini mesti modal nih, beli bahan baku dan sebagainya. Ada caranya, pakai skill yang lain. Nanti saya tunjukin salah satu contoh yang keluarga kami lakukan ya. Skill dan kecakapan itu perlu Bapak Ibu terus dikembangkan. Salah satu murid mentoring kami ketika dia dipecat, dia tadinya administrasi perkantoran, ya. Kemudian gara-gara pinjol dan sebagainya mengganggu kantor, akhirnya dia diberhentikan, orang tuanya panggil pulang kampung. Dia jadi pengusaha tanaman hias. Dia nggak punya jiwa tanaman hias tadinya, tapi karena kepepet itu ilmu kepepet, ya. Karena kepepet nggak ada duit. Dia biasa kerja di kantoran, dapat gaji, tapi sekarang pengangguran. Dia pulang kampung kan, pengangguran. Gimana caranya? Dia berdoa, dia jaga hubungan dia dengan Tuhan. Tuhan jawabnya lewat ide. Waktu ide dan kepekaan ya. Kepekaan itu sesuatu yang
sesuatu yang istimewa, Bapak Ibu, itu mesti dijaga. Dia lihat ada tukang tanaman hias, lalu dia manfaatkan Instagramnya, Facebooknya, dia jualan 2 minggu pertama nggak ada hasil, boro-boro yang like, ya, boro-boro yang beli, ya, yang like aja cuma sedikit, tapi momentumnya dia dapat, ya dia berani lakukan. Ketika adiknya nawarin sekolahnya lagi ada lomba taman sekolah, ya kakaknya bikinlah itu proposal. Lalu dia konsultasi sama tukang tanaman hias yang pendidikan secara pendidikan lebih rendah dari dia. Dia belajar. Bapak itu punya keahlian di tanaman hias. Dia nggak punya. Tapi dia punya keahlian di bidang negosiasi. Akhirnya dia jadi pengusaha tanaman hias. Itu harta jiwa Bapak Ibu. Hobi. Ya, Bapak Ibu yang punya hobi. Punya skill otomotif. Perbaiki kendaraan. Ya, ada beberapa murid mentoring kami akhirnya dia karena toko on the real-nya nggak menghasilkan, dia jual aset-aset tokonya, dia jual yang penting nggak jadi barang lagi tapi jadi uang karena barang-barang itu on the real itu makin lama berjalannya waktu on the real itu bisa nggak kepake, banyak orang yang pakai yang baru-baru. Akhirnya dia segera jual asetnya karena memang tokonya merugi dan sepi. Tapi dia buka usaha apa? Dia menggunakan skill keterampilannya untuk memperbaiki motor. Awalnya ya dia nggak buka plang, tapi lama-lama akhirnya dorongan orang-orang, Pak, kenapa sih nggak buka plang, Pak? Kita kan nggak tahu. Saya tahu untungnya dari teman saya cerita. Dan mereka semua puas jawabannya. Ya, Bapak Ibu, coba sambil mendengar, sambil lihat di diri sendiri. Saya punya harta jiwa apa ya? Skill apa sih saya? Tanya sama pasangan. Mama lihat saya punya keterampilan apa ya? Istri jago bicara. Daripada jago ngomel, bicaranya mungkin dengan cara apa? Jualan di online. Itu kan bicara tuh. Ya, jualan di online. Salah satu murid kami ibu-ibu rumah tangga. Ya tadinya ibu rumah tangga aja, toh suaminya kerja. Tapi karena dia mau nambah uang saku, nggak mungkin ngutang lagi. Dia udah bertobat. Akhirnya dia buka usaha. Jadi apa? Afiliatnya Shopee, afiliatnya TikTok. Udah dapet uang. Ya, dia belajar dari YouTube, dari teman-teman. Akhirnya ada komunitas kami ada di Gading Serpong ya di daerah Tangerang itu. Beberapa kali ketemuan, sharing, lalu praktek gitu. Gimana nih mau jadi afiliat? Harus daftarnya bagaimana caranya kita kumpul sama-sama. Ya, ini bagian dari harta jiwa. Ya, Yusuf kita kenal ya. Yusuf punya harta jiwa yang luar biasa. Dari walaupun dia hidupnya terpuruk, dia di apa ya, dicelakai oleh saudara-saudaranya sendiri, ya, tetapi karena hatinya tulus, hatinya tetap takut akan Tuhan, dia nggak mau membalas kejahatan bapaknya. Alkitab tidak mencatat bahwa Yusuf menghina kakak-kakaknya, ya, menceritakan kejelekan kakak-kakaknya kepada orang lain, nggak ada. Alkitab tuh kalau cerita kejelekan akan ditulis, ya, banyak tokoh-tokoh yang kejelekannya ditulis di Alkitab supaya kita belajar dari hal-hal yang buruk itu. Tapi Yusuf didapati tidak, dia tulus dan takut akan Tuhan. Ya, sampai dia akhirnya diangkat, dipercaya jadi orang kedua di Mesir dan itu memberkati bangsa-bangsa. Ini skill jiwa karena dia harta rohani terjaga, harta jiwanya terjaga. Ya, Amsal 24 ayat 3 sampai 4, yuk baca sama-sama ayat ini dengan mute ya. Mikrofon dikunci. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Nanti ya di minggu depan saya coba akan uraikan apa itu hikmat, kepandaian, pengertian. Kalau saya uraikan sendiri nggak selesai nanti harta yang lain ya. Ini ada rumusannya. Apa bedanya? Kenapa Alkitab menjelaskannya terpisah? Hikmat itu sendiri, kepandaian sendiri, pengertian sendiri. Nanti minggu depan saya akan jelaskan detailnya. Ya, Bapak Ibu. Jadi ini harta jiwa. Hikmat, kepandaian, pengertian itu harta jiwa. Ya, harta jiwa ini yang memang Tuhan mau kita benar-benar produktif, menguasai bumi. Kan Tuhan ciptakan manusia serupa segambar dengan Allah untuk menguasai bumi. Ya, perlu hikmat, kepandaian, dan pengertian. Nah, gimana cara mengelola jiwanya? Ada, boleh teman-teman yang bisa tulis? Ya, Bu Veronica, ada tamu. Oke, semangat, Bu. Bisa ditulis, coba contoh. Gimana sih cara mengelola harta jiwa? Tadi kan harta jiwa udah tahu ya. Ada pengetahuan, ada skill. Gimana cara ngelolanya? Ada? Silakan ditulis. Jangan ragu untuk, jangan takut kalau salah, nggak apa-apa. Ya, kita belajar sama-sama. Ayo, silakan diketik. Bisa? Saya belum lihat nih ada chat baru nih.
Ada? Update pengetahuan terus. Yes, Pak Amos. Membuka usaha kecil-kecilan dengan hobi. Yes, Bu Rosa. Mantap. Ayo yang lain. Hobi bisa dijadikan uang. Pak Bu Hartatik, Bu Santi, berani, percaya diri. Ya, betul. Bagus-bagus ini jawabannya ini. Pantesan lulus dari basic satu. Siapa lagi yang bisa jawab? Ada ide apa lagi? Ini bagus ya. Jadi memang ini jawaban yang mulai cari pekerjaan dengan skill yang ada. Yes, terus belajar, cari info tentang hobi kita untuk dikembangkan, Bu Ana. Betul, ya. Terima kasih untuk jawabannya luar biasa. Anda memang luar biasa ya, lulus dari basic satu eh, itu sudah terbukti ya. Terus belajar cari info, takut akan Tuhan, awal dari hikmat. Yes, Pak Probo. Saya mau bilang Pak Prabowo. Manfaatkan dunia digital sekarang untuk dapat penghasilan. Betul, betul. Tapi hati-hati ya. Ada yang nawarin bekerja dari rumah 500.000 selama beberapa jam. Hati-hati. Beberapa orang ada yang terjebak ketipuan. Ya, malah ada yang bilang penghasilannya 1 juta dan sebagainya ditipu karena dia harus bayar dulu. Pertama 200.000. Nanti berikutnya ibu harus bayar dulu 400.000 untuk di-up untuk bisa dapat penghasilan sekian. Hasilnya belum dapat, tapi uang keluar sudah banyak. Akhirnya di total-total bisa menjadi 2 juta, 3 juta, bahkan ada yang 12 juta. Ya, hati-hati ya dengan tipuan-tipuan ya. Nggak semua sih jahat ya, tinggal kita telusuri aja. Dan jangan klik apapun link yang masih belum jelas ya. Nah, saya coba spill ya. Bagaimana sih ngelola harta jiwa dari jawaban Bapak Ibu yang tadi di chat Zoom udah bagus. Saya tinggal tambahkan aja. Ya, mau terus belajar ya. Ada di Amsal 18 ayat 15 dan ada di Titus 3 ayat 14. Ya, biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat menghidupi keperluan hidup yang pokok supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Artinya belajar itu memang penting supaya kita bisa melakukan pekerjaan yang baik. Supaya apa? Memenuhi kebutuhan hidup yang pokok. Yang pokok aja harus belajar, apalagi yang nggak pokok. Tambah lagi belajarnya. Mau investasi apa? Belajar dulu. Jangan cepet-cepet ikut investasi. Ya, belajar dulu, jangan cepat-cepat. Terburu-buru itu malah bikin salah langkah, bikin kita kekurangan. Ya, mau terus belajar Bapak Ibu? Yes, pastinya ya. Yang ketiga, harta tubuh. Harta tubuh ini bagian yang harus kita jaga. Ya, Mazmur 139, Daud menulis, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Aku bersyukur. Apakah saudara bersyukur atas tubuh saudara? Ah, tubuh saya jelek, tubuh saya hitam misalnya, atau tubuh saya lemah, sakit-sakitan. Aduh, ayo kita belajar perkataan yang baik untuk tubuh kita dan bersyukur. Jiwa kita menyadari betul-betul. Saudara, secara sains didapati tubuh kita tuh terdiri dari 100 triliun sel yang berasal dari pembelahan satu sel tunggal. Sel tunggal yang didapat dari percampuran sel telur dengan sel sperma. Jadi satu sel tunggal, lalu tapi bisa membelah menjadi triliunan sel. Membentuk apa? Otak, kulit, tulang, paru-paru, jantung, dan seterusnya. Ginjal, dan seterusnya. Bahkan ketika udah jadi pun setiap menit 300 juta sel mati, tapi tubuh memproduksi 300 miliar sel baru setiap hari. Terus-menerus memperbaiki, membangun sel-sel yang rusak kembali. Lihat, ketika kita tidur, kita nggak menyadari ada sel-sel perubahan di dalam tubuh kita. Sel-sel baru, sel-sel mati, diganti dengan sel baru. Ini program yang luar biasa, Bapak Ibu. Siapa yang bisa menyaingi ini? Nggak ada. Kalau kita menyadari ini. Itu kalau saraf kita ya, pembuluh syaraf kita ditarik, dipanjangin itu udah jutaan kilometer, Bapak Ibu. Itu kalau bicara sains itu tak terhingga. Ya, jadi sains itu nggak berlawanan dengan iman. Justru lewat sains kita belajar, wow luar biasa Tuhan kita. Ya, ini satu potong pernyataan yang saya ambil dari National Geographic bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Ya luar biasa dari anak dari janin dari bentuk sel tunggal akhirnya jadi anak jadi remaja ABG jadi orang tua kayak kita gitu kan kan sebuah hal yang luar biasa. Dihargai nggak tubuh kita? Makanya ayo kita jaga gitu.
Yuk, Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tapi mengasuhnya, merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Ini satu-satunya ayat yang saya jumpai, di mana korelasi hubungan Kristus dengan jemaat disamakan dengan kita dengan tubuh kita sendiri, kesehatan kita. Ya, itu Kristus dengan jemaat itu betapa dikasihinya. Jemaat Tuhan itu dikasih Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, ya. Tuhan persiapkan gembala-gembala yang ada, penatua-penatua, diaken-diaken untuk melayani, merawat domba-domba yang ada, jemaat yang ada. Sama juga dengan tubuh kita, saudara. Ya, nih saya belakangan ini masih sakit nih, ibu jari. Ini mungkin kebanyakan di laptop ya, pegang HP, jadi agak sulit ini jempol kanan. Ya, saya belajar ini saya mesti kontrol juga diri saya gitu. Jangan semangat kerja tapi nggak bisa mengimbangi kesehatan. Ya, jadi mari kita jaga supaya tubuh kita kuat. Coba, gimana cara mengelolanya? Ayo, tulis. Silakan tulis. Ya, terima kasih ini mau fokus marketing sewa-sewa apartemen. Harus bisa kayak agen yang sukses. Ya, mulai dari pola pikir benar. Olahraga. Ini Bu Medi atau Pak Medi? Olahraga, olahraga. Yes, makan teratur. Good. Apalagi? Ini hari pencurahan Roh Kudus ya, peringatan pencurahan Roh Kudus ya. Puasa, udah puasa belum? Saya belajar puasa juga nih Bapak Ibu ya. Rasanya godaan untuk makan itu tinggi sekali, tapi belajar puasa itu ternyata lapar itu baik ya. Tidur cukup, yes, Bu Rosa puasa. Makan sehat, makan teratur, istirahat, minum vitamin, jalan pagi, minum air yang cukup. Apalagi? Yes, itu luar biasa. Ya, sama-sama kita saling ingetin ya. Makan teratur ya, kurangi yang karbo-karbo tinggi. Saya juga sering diingatin anak saya karena pengen makan es krim loh di umur segini. Aduh, apalagi tadi siang ya setengah hari bolong gitu, rasanya minum es kurang enak deh, kayaknya enak kan minum es krim. Aduh, di usia begini kalau udah manis-manis rasanya juga mesti ya. Jangan begadang, tidur jangan malam-malam ya, karena di malam hari itu organ tubuh kita lagi istirahat, lagi berproses untuk mengganti sel mati menjadi sel baru. Kalau kita nggak kasih kesempatan, nggak tumbuh sel baru, ya numpuk sel matinya, ya nggak ada regenerasi sel yang sehat, malah sel yang tidak sehat nanti yang akan bertumbuh, bahaya buat kita ya. Perbanyak probiotik. Wah, ini dia Pak Henry, Bu Sofia ya. Ya, nah saya cuma bagikan ini ya. Makasih, jawaban tadi itu luar biasa. Bagus. Ya. Saya bagikan sedikit lagi ya. Jaga hati biar tetap happy. Nah, katanya Bu Christine harta tubuh. Iya, orang firman Tuhan nulis kok. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Hati gembira, wajah berseri-seri, awet muda. Coba perhatikan ya, wanita-wanita di luar sana sih yang marah-marah itu. Biasanya udah kempot, udah peot gitu ya. Anak-anak Tuhan pasti beda. Karena gembiranya bukan karena dunia ini, gembiranya karena Tuhan. Ya, pola hidup sehat tadi ya udah dijawab. Ya, ada vitamin. Saya sendiri sudah mulai kalsium ya. Susunya juga sudah di susu yang membantu kalsium. Saya udah gold, usia gold ya. Jadi mesti mesti jaga itu stamina. Kan berasa ya, teman-teman yang udah mulai masuk usia 50 udah mulai pegel-pegel, udah mulai rajin kontrol darah dan sebagainya. Ya, mari kita kelola harta tubuh ya. Lanjut kita. Udah 1954 nih di Indonesia Barat. Harta keluarga. Nah, ini dia ya. Saya akan bagikan nih mulai dari harta rohani. Nanti saya akan coba ya sharing pengalaman keluarga kami. Nanti Bapak Ibu juga bisa sharing pengalaman keluarga Bapak Ibu di grup ya. Bisa bagikan, oh keluarga kami sudah merintis susah. Itu bisa menolong teman yang lain untuk ada ide. Oh iya ya, kenapa saya nggak coba ya? Nah itu, keterbukaan dalam grup itu penting sekali ya. Harta keluarga itu maksudnya apa? Peran dan kualitas hubungan tiap anggota keluarga. Suami, istri, anak, orang tua dengan anak dengan orang tua, anak dengan ya dengan saudara sekandungnya. Itu harta keluarga, saudara. Itu harus dijaga. Kadang gini, kita sibuk dengan masalah keuangan. Sampai-sampai urusan keluarga kita nggak peduliin, nggak peka, pusing. Menganggap orang lain harusnya ngerti saya lah. Saya ini udah kepala keluarga, istri harus sama anak udah harus ngerti dong. Ah, kita menuntut orang lain, padahal bukan itu. Pola pikir itu salah. Yang benar adalah saya mau melakukan sesuatu bagian saya. Saya sebagai kepala keluarga, saya harus lakukan apa? Saya sebagai istri, saya harus lakukan apa?
di tengah-tengah kesulitan keuangan ini? Apa yang harus saya lakukan? Ya, salah satu murid mentoring kami, Ibu Fitri Aninda, sekarang dia jadi influencer untuk kesehatan, makanan kesehatan. Dia awalnya pusing karena suaminya yang udah kerja pencari nafkah tunggal kan, punya utang udah banyak. Anak dua udah mau masuk sekolah, laki-laki pula. Gak bisa diam, pengen ini, pengen itu banyak. Aduh, dia udah pusing kepala. Daripada ribut, bolak-balik ngomongnya bercerai, bercerai, bercerai. Udah capek. Bercerai juga boro-boro bisa gitu, perlu biaya lagi. Ya udahlah, saya mau fokus apa? Akhirnya kita doa bareng ya. Kita ada seperti Bapak Ibu ya, ada doa pagi bersama. Jam 4, jam 5 kita doa bareng. Disitulah dia ikut mentoring manajemen hutang, dia dan suami seperti Pak Henry dan Bu Sofia nih. Suami istri ikut, suaminya Pak Abraham, istrinya Ibu Fitri Anita. Di situ dia dapat uh, ide. Nah, itu dia. Jawaban Tuhan tuh bisa bisa berupa ide loh, Bapak Ibu ya. Ya, pahami. Ada dorongan keberanian, itu jawaban Tuhan juga. Kadang kita mengatur Tuhan jawabannya kirim orang yang bayarin utang saya. Jangan atur Tuhan. Tuhan punya kuasa kedaulatan yang tinggi di atas kita. Jadi bagian kita berserah sama Tuhan. Nah, dia kemudian dia punya ide, oh ya, dulu saya kan gemuknya luar biasa. Terus saya bisa jadi slim begini, kenapa enggak itu yang saya bagikan? Dia punya ide itu. Lalu dia sharing pengalamannya. Dia sharing sederhana aja. Tadinya di sudut dapurnya, dia rapi-rapiin sedikit di sudut dapurnya. Dia cerita sama ibu-ibu. Halo mama-mama, selamat pagi. Bla bla bla. Ini resep masakan sehat. Dulu saya gemuk luar biasa. Berat badan saya sekian. Dia cerita. Lalu saya mulai siapkan sarapan, atur makanan sehat saya. Menunya gini, saya tularkan ke anak saya. Dia buat resep menu yang sederhana aja. Sampai akhirnya memang dia ada produk yang dia makan ya, dia dia konsumsi dan produk itu dia apa namanya endorse. Dia udah dibayar sekarang. Suaminya kaget-kaget, kok mama nggak minta uang jajan lagi buat anak-anak? Lah, saya udah punya uang sendiri, saya pusing karena bapak kan lagi konsentrasi bayar utang. Itu harta keluarga Bapak Ibu. Ya, Mazmur 112 dikatakan orang yang takut akan Tuhan, berbahagialah keluarganya, anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Makanya takut akan Tuhan itu nomor satu, lagi-lagi harta rohani kan. Baru keluarga ini akan nyusul. Harta jiwa, harta tubuh, lalu berdampak ke sekitar kita. Harta keluarga, itu akan berdampak. Di ayat yang lain, laki-laki yang takut akan Tuhan, diberkati istrinya seperti buah anggur. Anak-anaknya seperti buah zaitun. Ya, ada sukacita, diberkati. Itu ideal nggak sih? Iya, ideal. Tuhan mau yang sempurna kok. Tapi ada prosesnya kan? Pasti ada prosesnya. Tenang aja. Ya. Nah ini dia. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur dalam rumahmu. Anak-anakmu akan seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Coba yang pria-pria, coba raise hand sebagai kepala keluarga, coba raise hand, tahu raise hand di emoticon. Ayo kita lihat sama-sama nih berapa pria yang raise hand. Ya, Pak Prema, ya, Pak Probo, laki-laki yang takut akan Tuhan, Pak Amos, siapa lagi? Ya, semua kita yang bukan kita ya, saya perempuan ya. Bapak-bapak, ayo menjadi pria-pria yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, tenang aja, ya. Tenang aja, istrimu akan diberkati dan memberkati, anak-anakmu juga akan memberkati. Yang penting, nomor satu, hati kita. Ya, Tuhan nggak punya masalah dengan masalah kita kok. Tinggal dijentikin jari juga masalah kita selesai. Tuhan kirim orang yang kaya raya bisa nutup utang kita, gampang bagi Tuhan. Tapi Tuhan mau proses ya. Oke. Ya, bapak-bapak luar biasa. Ibu-ibu, ayo mentang-mentang ibu-ibu wanita, ada pria yang jadi andalan. Ayo, kita wanita Amsal 31 yang wanita ya. Baca Amsal 31. Ayat 10, mulai ayat 10. Ya, baca di situ. Itu wanita perkasa luar biasa. Dia nggak hitung-hitungan loh dengan suaminya. Suaminya bangun, lihat istrinya bekerja. Istrinya udah bangun duluan. Ya, dulu saya suka marah-marah loh. Enak aja, saya udah kerja, udah capek, bangun duluan. Aduh, rasanya kok enak banget sih sebagai pria dan sebagainya. Kita nyala-nyalain aja. Capek, muka udah tambah tua nantinya. Ya, tapi karena kita hati udah mengerti kebenaran, udah beda. Kita juga wanita harus takut akan Tuhan loh. Ya, para ibu-ibu, para istri, takut akan Tuhan. Harus sepakat ini.
apalagi yang ikut Zoom mentoring keuangan ini suami istri. Ini harusnya menjadi pasutri yang bisa bersinar, menjadi pasutri yang memberkati. Kalau bisa jadi pelayan mentoring juga nanti nih. Kalau Mister Joe, Pastor Joe mau bikin lagi mentoring. Pasutri ini harus bisa jadi berkat. Ya, ada motor lewat ya. Ya, harus jadi berkat ini ya. Luar biasa. Nah, gimana cara mengelolanya harta keluarga? Coba ditulis. Ada ide nggak, Bapak Ibu? Ya, pikiran jangan kemana-mana, Bu Santi. Ya, betul harus dijaga nih. Ini harta jiwa sih, ya. Tapi berdampak juga pada harta tubuh ya. Oke, untuk yang keluarga, gimana sih cara ngelolanya supaya keluarga kita menjadi harta yang luar biasa? Bapak Ibu tahu ini nggak sih cerita keluarga Cemara? Ada lagunya tuh ya, menarik ya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Yes, komunikasi Pak Henry dan Bu Sofia. Hemat, betul. Sepakat dengan suami untuk meluangkan waktu main sama anak-anak, ya, Bu Ana. Betul. Ya, komunikasi yang terbuka dan intens. Terima kasih Bu Rosa. Cakep jawabannya. Terbuka, saling support, jangan bertengkar ya. Harus ada yang ngalah ya. Kalau dua-dua api ini bisa kebakaran nih. Saling percaya Bu Medi ya. Oke, adakah lagi? Saling mengerti, saling percaya, saling support, saling paham. Betul sekali. Yes, ini dia jawabannya Bapak Ibu. Masing-masing harus bisa menyadari posisinya, jaga kerukunan akhirnya. Ini saya menyimpulkan aja ya yang Bapak Ibu udah jawab. Betul, jaga kerukunan. Jangan bertengkar. Ya, lakukan peran dan tanggung jawab masing-masing dengan sukacita. Ini kadang-kadang kalau belajar psikologi kan beda ya. Kalau laki-laki rada cuek mungkin ya. Ada juga laki-laki yang tertib sekali. Pembicara kita kemarin, Pak Johono, itu beda sama istrinya Bapak Ibu. Mungkin Pak Johono udah spill-spill belum ya? Kalau Bu Astuti, mentor saya juga ya. Bu Astuti itu wanita yang agak cuek, tapi dia mandiri, independen. Kalau Pak Johono, kalem, pendiam, tapi detil. Wah, kalau soal uang, Pak Johono yang ngurus. Bu Astuti nggak boleh beli apapun. Uang gajinya kasih Pak Johono. Pak Johono yang atur. Kalau nggak, bablas angin nih. Uangnya habis terus. Ada keunggulan masing-masing. Gara-gara odol, suami istri bisa ribut nggak? Bisa kan? Betul, bisa ribut. Gara-gara handuk, suami taruh handuk habis mandi lupa gantung. Taruh di tempat tidur, istri udah ngomel. Gantung ya tempatnya. Bolak-balik begitu terjadi. Ya, pencet odol, suami maunya pencet di tengah. Kalau istri maunya teratur dari bawah kan. Sampai di Shopee ada yang jualan tuh jepit odol di bawah. Saking menghindari keributan. Ya jaga kerukunan memang itu penting sekali. Lakukan peran dan tanggung jawab dengan sukacita ya sebagai suami apa perannya ya punya tanggung jawab apa jangan karena anak-anak udah kerja misalnya atau anak-anak udah dihandle sama istri misalnya atau istri juga jangan santai gara-gara suami udah kerja payah atur semua bayar semua terus isi santai kipas-kipas minta uang jajan minta uang untuk ini sosialita jangan justru istri mendukung suami dapat penghasilan apa nih apalagi kalau suami lagi dalam keadaan carut marut keuangan ya lakukan peran tanggung jawab masing-masing dengan sukacita dulu saya memberontak istri yang menanduk bukan nunduk saya dulu menanduk wah nyala-nyalain suami dulu ngambil rumah di Bogor ini nggak konsultasi kita kerja di Pondok Indah Jakarta Selatan tapi rumah ujung Berung di Jakarta di Bogor nggak ada kendaraan mobil waktu itu Bapak Ibu kendaraannya motor. Gimana coba bayangin? Masuk angin kan? Ini berapa kali kami sempat jatuh berdua. Ya, wah itu saya ngomel banget. Tapi ya tetap aja tinggal di situ, tinggal di sini. Ya, ngomel-ngomel-ngomel nggak ada faedahnya. Ya, lakukan peran dan tanggung jawab. Ya, dengan sukacita. Nih PR nih baca nih ayat-ayatnya ya. Nanti ini materinya akan dibagikan kok di grup utama ya. Nah, ini saya mau spill sedikit nih. Contoh. Ya kami sekeluarga sepakat nih, di rumah kan masih ada tumpukan barang-barang. Akhirnya kita mau cuci gudang. Cuci gudang artinya apa? Bukan barang-barang yang nggak berarti. Barang-barang berarti ada yang dibagikan ke rongsokan, ada yang kita singkirkan. Tapi barang yang bagus-bagus
Dulu saya suka barang yang lumayan juga, ada branded-brandednya ya. Nggak semua barang yang biasa-biasa. Akhirnya kita buka toko di garasi. Garasi saya nggak cakep-cakep amat, di garasi tua, Bapak Ibu. Anak saya yang bikin flyernya. Lalu ini anak saya ada 3 perempuan. Ini foto karena kamera saya agak jauh ya dan kurang tajam ya. Ya, ini mereka siap-siapin materinya. Ukur-ukur anak saya yang pertama jualan online-nya, sekalian onsite-nya. Wah, pokoknya ada cerita seru di balik itu. Ya, ini kita lakukan. Tujuannya bukan apa. Pengen ini kesatuan keluarga kita manfaatkan. Ih, ada barang barang bagus nih kita bisa manfaatkan nih. Nambah uang tabungan. Apalagi anak bungsu mau kuliah kan, kita mesti tambah uang tabungan. Ya, jadi itu harta keluarga ya, Bapak Ibu. Sekarang harta kelima, harta hubungan. Harta hubungan ini bukan cuma teman gereja, bukan teman komunitas soar ministry aja, teman sekolah dulu. Masih ada nggak yang punya WA grup teman SD? Ada nggak? Teman SMP ada kan? Teman kuliah, ada yang kuliah S2, ada, jaga itu. Sekedar ini aja, say hello, atau ada yang ulang tahun, kita ikutan aja, jaga hubungan. Ya, karena sewaktu-waktu kita perlukan. Bapak Ibu, aduh sayang, saya kelupaan nih nambahin. Saya dulu jualan tahu susu Lambung, Lembang kok Lambung. Tahu susu Lembang Bandung, kemudian jual bolu susu Lembang Bandung, jual donat premium, jual hand sanitizer, jual abon Solo, jual apapun juga yang bisa saya jual. Apalagi masa COVID. Ya, akhirnya berasa, harta hubungan ini berasa banget. Waktu saya bikin 10 nama, 20 nama, enggak 10 ya, 20 nama saya tawarin. Mau butuh tahu susu, butuh bolu susu, butuh abon Solo, butuh apa gitu. Saya bikin 5 penawaran. Ya, di masa COVID kan orang nggak belum bisa kemana-mana. Oh, banyak yang beli. 20 nama ada lumayan, ada 6 yang beli. Buat saya tuh banyak. Ya, pre-order. Emang PO dulu, open PO. Lalu kemudian nambah lagi 20 nama berikutnya. Dapatnya dari mana? Dari grup. Saya manfaatkan, bukan di grup saya jualannya. Saya japri dulu teman-teman dekat saya yang lama. Ya, ini penting nih, harta hubungan. Rekan kerja masa lalu, ya mungkin kita sekarang udah di PHK, udah berhenti, tapi teman-teman yang lalu jaga hubungan aja. Dia ulang tahun, saya happy birthday, ya. Dia ada kedukaan, kita upayakan mampir misalnya, atau ucapkan duka untuk dia dan seterusnya. Keluarga besar yang sering dikontak, kontak bisnis selama bekerja, sosial media yang tergabung. Ayo, ini harta hubungan loh, nilainya luar biasa. Yang saya cerita tadi yang jadi pengusaha tanaman hias, dia manfaatin harta hubungan benar, dia praktek. Benar, praktek benar. Akhirnya benar-benar sekarang punya teman barunya banyak karena dia buka pameran sana sih, dia pilih dulu pameran yang ada gratisan nggak, gratisan gitu ya. Dia pilih dulu pameran gratisan, tapi memang agak kurang itunya ya pemasarannya. Kalau pemasarannya yang bagus ya pasti yang nggak gratisan dia nggak apa-apa, dari yang gratisan dapat untung sisihin untuk modal. Yang tadi saya jualan sama anak-anak, modal yang ada kita pakai sebagian untuk beli rak baju yang baru. Tadinya manfaatinnya apa? Jemuran, Bapak Ibu. Jemuran baju. Ya, kita manfaatin untuk gantung baju-baju, kita bagusin. Modalnya apa? Dari uang tabungan kami. Nggak sampai 2 juta kok. Cuma 100.000 untuk beli gantungan, ngeprint, bagi-bagi flyer, fotokopian. 100.000 doang dari uang anak saya gitu ya. Kita kongsi-kongsian. Udah, anak saya bikin flyer, saya yang fotokopiin dan sebagainya. Ada yang berwarna, dilaminating, bagi-bagiin ya. Sederhana, lalu beli gantungan baju yang sederhana, nggak usah yang mewah-mewah. Terus manfaatin gantungan baju yang ada untuk gantungin jualan. Malah jadi kayak unik, malah banyak yang hubungin. Ini unik banget sih jualannya. Bukan di tempat yang katanya keren, tapi ini apa adanya. Memang kita garasi, tempat garasi, garage sale namanya, benar-benar di garas. Ya, akhirnya harta hubungan itu berasa sekali. Ya, nah ini Firman Tuhan mengatakan demikian. Ya, untuk menjaga harta hubungan bisa tetap langgeng, ya memang harus memelihara kasih. Ya, maafkan kesalahan akan memelihara kasih dalam hubungan. Jangan simpan sakit hati, jangan ungkit-ungkit, ya. Maafin aja, udah. Masa lalu jangan dijadiin masa kini. Lu ya dulu ya, lo masa sekolah lu ngebully gua terus lo.
bikin malu gua lo. Gua masih ingat lo, dendam gua sama lu. Nggak, kayaknya nggak beres. Udah lepaskan pengampunan. Maafkan kesalahan, peliharalah kasih dalam hubungan. Ya, mengungkit-ungkit kesalahan merusak persahabatan nih firman Tuhan ditegur. Teman sejati mengasihi dalam segala keadaan dan seorang saudara turut menderita pada masa kesukaran. Ya, saudara nih teman dalam keadaan suka duka atau dalam keadaan suka doang. Ya, itu terbukti ketika ada proses, ya kita bisa kelihatan nih sebagai teman atau bukan, sebagai saudara atau bukan ya. Ini pelihara kasih dalam hubungan. Nah, gimana cara ngelola hubungan, harta hubungan? Ada yang punya ide? Coba ditulisin dulu. Gimana caranya ngelola hubungan? Nih, ngelola keluarga nih, ada makan bersama sambil sharing. Betul. Kemarin kami makan keluarga ya, nggak sampai juta-jutaan kok. Ya, ratusan ribu karena ada uangnya. Liburan sederhana, sekedar keliling kota sambil ngobrol, betul. Mesbah keluarga, wah, cakep nih Bu Marini jawabannya. Ayo sekarang, ngelola harta hubungan. Gimana caranya? Ada ide nggak? Nih kalau bisa di-save ya, chat Zoom-nya ya, Pak Sony, Kak Gebi ya. Luar biasa nih jawabannya, menarik. Bertegur sapa, betul. Ya, sediakan waktu untuk keluarga, Kak Stella, Bu Stella. Say hello, betul. Di grup say hello aja. Kalau hari Natal, selamat Natal ya teman-teman, gitu ya. Yang merayakan misalnya. Ketemu bareng kopdar, kopi bareng, kopi darat. Ya, ucapkan selamat ultah, selamat saat ada acara penting anaknya nikah di Facebook. Kita sharing aja. Ntar nanti dikirain kita so kenal so deket, udah nggak usah asumsi. Ya, itu pagar yang membatasi. Gak usah asumsi, wah nanti gue dibilang gini, dulu gue nggak deket sama dia. Ya, nah kalau bikin grup WA mesti hati-hati ya Bu Santi. Nggak semua orang suka masuk grup WA. Apalagi mungkin ada teman kita yang masalah keuangan. Jangan-jangan nih grup pinjol lagi. Ah, itu dia. Ada yang ketakutan ya. Bikin grup WA harus izin dulu sama yang lain. Benar, kalau mau kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol perlu ada forumnya gitu ya. Ucapan hari raya. Oh yes, boleh nih jawaban semuanya nih. Menarik ya. Oke. Nah, saya tambahkan ya Bapak Ibu ya untuk mengelola harta hubungan ya ini ya, jaga hubungan komunikasi tadi udah dijawab. Lakukan peran dan tanggung jawab dengan sukacita sebagai tetangga, sebagai teman ya, peran tanggung jawab kita terus dipercaya misalnya jadi panitia reuni. Ya, lakukan peran kita ya. Itu kesempatan kita berdekatan ya membangun hubungan. Nah, Galatia 6 ayat 2 dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sudah terpikir belum? Bapak Ibu ada yang mau cari peluang income tambahan? Hah? Bina ini harta hubungan. Karena harta hubungan inilah satu peluang untuk Bapak Ibu bisa tambah income. Ada yang jadi reseller, dropshipper. Waktu saya COVID itu jadi tukang tahu susu Lembang Bandung, itu karena hubungan. Saya nggak jadi apa penyedia produknya, bukan produksi tahu susunya. Tapi saya reseller, saya dropshipper. Ya, saya dapatnya dari mana? Dari teman saya sebagai distributor. Ya, jadi harta hubungan itu sebuah peluang berkat loh. Berkat bisa datang lewat hubungan. Ya, berapa kali itu saya ngalami bersama keluarga. Berkat Tuhan itu datang lewat hubungan. Jadi jaga hubungan ya Bapak Ibu. Sekalipun Bapak Ibu lagi terpuruk dalam keuangan, jangan berasumsi bahwa wah semua orang menuduh saya, semua orang gosipin saya, semua orang menjauhi saya. No, 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 no. Itu tipu muslihat iblis. Supaya Bapak Ibu nggak bergaul dengan orang lain, merasa terpuruk, merasa sendiri, lalu akhirnya merasa orang yang paling menderita sedunia akhirnya nggak ada sukacita. Itu yang iblis mau. Dia pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Mencuri damai sejahtera juga. Ya, hati-hati ya. Dan terakhir ini dia, harta benda. Itu kekayaan bersih. Apa yang dihasilkan setelah sekian lama bekerja. Bapak Ibu sekian lama bekerja dapat apa nih? Ada aset yang bisa dipertahankan nggak? Ya, kalau udah dijual semua, berarti kembali ke harta 1 sampai 5. Puji Tuhan, tetap ada sukacita. Kita bukan orang yang miskin, kita orang kaya, punya harta banyak, ya. Nah, kalau sudah bekerja terus nggak ada aset sama sekali, udah penyesalan tuh bagian masa lalu. Masa depan itu dimulai hari ini. Bapak Ibu mau keputusan apa? Mau tambah harta bendamu? Nah, firman Tuhan mengatakan apa? Ya, harta benda itu sebagai alat, bukan tuan, bukan tujuan kita. Ya, kita diberkati Tuhan dengan harta benda tujuannya untuk mencukupkan keperluan orang kudus dan juga melimpahkan ucapan syukur. Makanya urutannya benar. Harus giving dulu, baru saving, baru
soft apa namanya loan of payment, loan payment baru kemudian cost of living, ya. Nah, ini dia firman Tuhan mengatakan kalau Tuhan berkati, sudah percayakan apabila harta bertambah jangan hatimu melekat padanya, ya. Ini Tuhan berkati dalam keadaan kesusahan, Tuhan buka jalan, kasih ide ini ya, ada income, ternyata kita kelola dengan baik. Kami juga belajar kok dari Garage Sale ini. Ini hal baru buat kami sebenarnya. Kita kelola benar. Diskusi bareng dengan keluarga, menentukan menaksir harga aja nih. Gimana ya, ini barang pre-love soalnya. Kita cari, telusuri. Pre-love yang lain perbandingan gimana. Udah kita harga segini aja. Karena lihat kualitas ininya, oh ada defect. Oh nggak ada defect. Oh ini branded. Ini nggak ada brandednya. Oh ini ternyata warnanya agak pudar. Nah ini kita menaksir harga tuh juga skill. Nah, ketika udah bertambah dipercayakan, kita nggak jemawa, nggak sombong. Ini gara-gara gua bisa nih, gua hebat, nggak bisa. Orang Tuhan yang kasih hikmat kok. Makanya ketika harta makin bertambah, jangan hati melekat kepadanya. Kalau hati kita udah menyimpang, selingkuh dengan harta, Tuhan nggak suka. Hati kita selingkuh dengan harta. Tuhan nggak mau, Tuhan mau yang dia itu utama. Ya, nanti hartanya ditiup. Ah, mau apa lagi kita? Ya, terus gimana caranya mengelola harta benda? Ada Bapak Ibu? Gimana caranya? Ada ide? Ya, untuk keluarga besar. Oke, Bu Santi, keluarga besar perlu grup WA ya. Terus Bu Ana, luangkan waktu nih tadi yang harta hubungan ya. Luangkan waktu kalau diajak. Oke, investasi Pak Amos. Ya, apalagi ada? Gimana kelola harta benda yang Tuhan sudah percayakan? Investasi itu penambahan ya. Tapi yang kelola harta benda yang sedang ada pada kita, gimana kita kelola? Benar, investasi. Nah, ngomong-ngomong investasi, Bapak Ibu, investasi itu harus pakai uang dingin, bukan uang panas. Uang panas itu adalah uang akibat hutang atau dampak dari hutang. Kita harusnya selesaikan hutang, tapi kita udah bermain investasi. Yang ada nanti kita terjebak greedy. Saya percaya sih Pak Amos nggak kayak gitu ya. Tapi paling tidak kita beresin dulu fondasi keuangan kita benar dulu. Ya, fondasi keuangan kita yang benar itu kan ada cost of living dari income, kemudian dana darurat, lalu kemudian ada proteksi. Ini harus stabil dulu nih, baru kita bicara investasi. Ya, oke, dicatat dengan baik Pak Amos, good. Dirawat dan dibersihkan, digunakan dengan baik. Yang dirawat dan dibersihkan apa nih Bu Ana nih ngomong-ngomong nih? Harta benda. Oh, kalau bentuknya benda ya, bukan uang ya. Iya, iya, iya. Bentuknya benda. Betul. Dirawat, dibersihkan benar. Mobil dirawat, motor dirawat, yang dicuekin. Ah, motor gue jelek, udahlah, cuek aja. Gak bisa. Dirawat, sepeda dirawat. Direncanakan buat pos-pos, simpan di tempat yang yang aman. Iya, iya Bu Ana. Tadi saya sempat hang sedikit. Ya, betul. Jawabannya Bapak Ibu bijaksana. Betul. Udah benar ini. Ya, seharusnya kalau nggak jatuh dalam hutang, mah Bapak Ibu udah jadi mentor juga nih. Ya, karena sebenarnya secara konsep Bapak Ibu udah ngerti gimana cara ngelola harta benda. Benar. Ya, nah saya tambahin ya. Atur anggaran bulanan. Ini buat yang nggak punya utang nanti, ya kalau udah nggak punya utang, aturnya tetap nih, 10-20 ini tetap nggak boleh hilang. Ya, seberapapun gajinya, 10-20 ini nggak boleh hilang. Sisanya baru biaya hidup. Biaya hidup mau dikurangi bisa nggak? Dana darurat tetap jalan, asuransi tetap jalan di 20, tapi biaya hidup 60, 10-nya buat investasi. Boleh-boleh aja. Kalau nggak punya utang mah Bapak Ibu leluasa ngaturnya. Ya, itu pun kalau nggak punya utang, dana darurat udah aman, sisanya ya investasi. 10% dari 20 ini bisa. Yang penting dana daruratnya udah ada. Atau yang punya utang, pelan-pelan dulu. Nggak usah pikirin investasi dulu ya teman-teman ya. Selesaikan utangnya dulu dengan cara yang benar, ya jangan tergesa-gesa. Atur dulu uangnya. Kita latihan dulu nih. Entah setahun, 2 tahun, 3 tahun, latihan dulu, stabilkan nih. Ya, sampai udah raksasanya selesai, peluru dana kita bisa kita alihkan untuk investasi. Ya, atur pengeluaran di bawah pendapatan, jangan lupa. Ya, bila ada hutang segunung, lakukan 9 langkah keluar dari jerat hutang. Ya, ini yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu. Nah, terakhir kita sama-sama yuk baca dengan mikrofon di mute.
Matius 25 ayat 23, 1, 2, 3. Maka tuannya itu kepadanya, kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya, yang dipuji Tuhan bukan yang punya tabungan banyak, bukan punya investasi yang eh, diferensinya tinggi gitu ya, ada investasi di sana sini, tapi yang Tuhan puji adalah mereka yang baik dan setia, setia dengan perkara kecil, Tuhan akan beri tanggung jawab pada perkara-perkara yang besar. Itu saja dari saya. Eh, Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, saya buka ruang pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ya, Bu, saya Amos dulu. Mau nanya itu kan kemarin udah saya eh, apa apa sih yang surat keringanan itu udah saya ajuin. Sekarang kan udah beralih ke yang RMDP itu manajemen ya, dia manajemen retail itu terus berarti terus aja continue sampai dia ada jawaban sesuai apa yang saya minta gitu, Bu. Iya, sesuai dengan yang Pak Amos minta atau yang Pak Amos rasa saya sanggup. Karena Oh kan bisa gitu. aja dia tawarin yang lebih rendah tapi lebih tinggi di atas permintaan kita kan. Iya, Tapi menurut iya. Pak Amos dan keluarga, oke, keuangan saya udah sehat nih, saya sanggup, biar lebih cepat Iya. selesainya misalnya, ya Iya. udah terima aja. Oh gitu. Ah, Tapi kalau misalnya belum match, berarti tetap aja dulu kita bertahan di situ ya. iya, iya, Oh, terus betul. nggak usah, maksudnya nggak usah bergeming lah dari situ ya Bu ya. Berarti masih Iya, masih itu terus aja ya. iya. Yang Dan penting gini, nggak, yang penting Pak Amos dan istri sepakat dengan keluarga, kita memang harus siap menerima kedatangan debt collector kalau itu dia perbankan ya. Karena ya, pasti mereka cepat atau lambat pasti akan mengunjungi, jangan takut yang kayak gitu. Mereka ya, kan memang udah bagian kerjanya ya, ngecek. ya, Dan kita nggak usah tanda tangan setuju kalau kita lihat angkanya masih tinggi banget, saya belum sanggup, saya masih ya, harus selesaikan utang-utang saya yang lain juga. Masih ya, berproses juga kok minta keringanan. Mana yang duluan kasih keringanan, saya pasti serius deh di situ gitu. ya, ya. Heeh. Jadi seperti itu aja ya Bu ya Iya, ininya. seperti itu. Saya bisa Oke. selesai karena itu, Pak. Oh, oke. Oke Bu. Iya. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Di atas kertas Bapak Ibu saya itu 10 tahun. Hitung-hitungan catatan utang 10 tahun saya. Tapi karena saya belajar setia, nabung, nambah income gitu ya, berkat Tuhan mengalir. Ya, saya nggak duga juga gitu. Sampai akhirnya saya sadar, oh 2 tahun bisa selesai ya. Gitu, walaupun memang ada aset yang kita harus lepas. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Aset lepas pun Tuhan pelihara kok, tenang aja. Nanti Bapak Ibu di malam inaugurasi, masing-masing kita akan diberi kesempatan untuk sharing kesaksian ya, pengalaman selama Bapak Ibu berproses nih, apa pemeliharaan Tuhan yang Bapak Ibu terima, apa hal baru yang Bapak Ibu rasakan ya. Oke, makasih Pak Amos. Pertanyaannya sangat membantu kita semua. Siapa lagi yang lain? Aman semua? Saya Bu, tanya Bu. Ya, Pak Prai? Iya Bu, ini terkait yang apa tugas yang latihan 7 tuh nah Bu, membuat chat jawaban hadapi debt collector. Iya, gimana? Iya. Nah gini Bu kan, kalau dulu tuh kan, karena dulu kan kita nggak ngerti Bu ya, jadi kita takut, jadi akhirnya debt collector tuh kita blok. Hmm. Terlalu sering emailnya tuh kita nggak tanggapi, kita ganti email, ganti di blok, terus handphonenya pun kita ganti. Ini udah berjalan setahun 2 tahun lah sudah Bu. Jadi pakai nomor baru, jadi udah nggak ada lagi debt collector yang menghubungi kita, tapi utang tuh masih ada gitu Bu. Jadi Jadi kita pertanyaannya, nggak ada jawaban untuk oh, menjawab itu gitu nah Bu. oke. Kalau bukan dari pengalaman, berarti dari pemikiran. Pak Prai memikirkan, misalnya kalau pengalaman kemarin kan debt collector nanya, nagih, minta uang, rekayasa jawaban Bapak apa sebaiknya? Kan kita nggak bisa cegah, nanti ada debt collector yang datang, kita udah siap gitu. Hmm. Nah, kira-kira menurut Pak Prai kalau ada debt collector datang bertanya, tolong dijawab, tolong dibayar sore ini misalnya. Pak Prai itu siap dengan jawabannya kira-kira apa? Oh, begitu aja kita tulisnya Bu ya. Iya, betul. Oh, baik Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Prai.
Oke, saya rasa sih udah pada pintar-pintar nih Pak Sony. Bu, satu lagi Bu, boleh Oh nanya? iya, iya, Pak Amos. Ya. Bu, ya dulu saya juga pernah belajar sih, cuman agak ini juga. Kalau yang kayak KTA atau kartu kredit gitu itu sebenarnya kalaupun misalnya nanti diperkarakan bisa diperkarakan ke hukum atau apa gitu nggak sih Bu kalau kita misalnya nggak bayar? Nggak Paling bisa itu cuma perdata ya Bu ya? perdata. Nggak bisa bayar utang tuh Nggak bisa perdata. nggak bisa sampai ke pidana atau apa gitu ya Bu? Kalaupun dipidanakan, Bapak Ibu ujung-ujungnya diselesaikan secara kekeluargaan. Sebenarnya nggak masuk pidana, kecuali Bapak Hmm. Ibu lakukan penggelapan. Misalnya ada perjanjian, Bapak Ibu harus mengembalikan apa itu, kalau bisnis ya, Hmm. itu ada. Murid mentoring kami ada yang di penjara, harus sekolah kehidupan. Ada, karena dia Hmm. bersepakat dengan salesnya lakukan hal yang melanggar hukum. Dan dia terima konsekuensi, nggak apa-apa Bu Christine, saya belajar, saya terima. Dia harusnya di penjara 2 tahun. Tapi karena dia berbuat baik di penjara, dia malah membantu, malah ngarahin, malah kayak guru di penjaranya, malah dia dipercepat. Belum sampai 1 tahun udah dikeluarin, gitu. Hmm. Ya, Iya, iya. Tapi itu kalau karena kayak penggelapan itu, ya. hmm. Tapi kalau kayak apa KTA sama kartu kredit itu nggak mungkin ya Bu. Pinjol sama rentenir pun mau dibawa ke pidana nggak bisa. Malah rentenir sama pinjolnya yang jadi masalah. Oh, oke Mm-mm. oke oke. Jadi tenang Jadi aja berarti Bapak. makanya kalau sama DC berarti bisa inilah ya agak muka tebel gitu ya. Iya, Itu. percaya diri aja, percaya diri. Oke oke. Justru debt collector itu biasanya ngincar orang-orang yang ketakutan, yang Hmm. gagap-gagap kalau ditelepon, nanti deh gajian saya bayar. Wah, ini orang ketakutan nih. Besok saya kejar lagi, Hmm. besok saya kejar lagi. Murid mentoring kami ada yang Iya. debt collector, Bang. Jadi saya tahu Oh gitu ya. kurang Oke lebihnya. oke. Ya, Oke, terima kasih Bu. ya sama-sama Pak Amos. Oke, saya serahkan ke Pak Sony. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada yang bertanya, nanti mungkin kita akan tutup. Sekali lagi, ada yang mau bertanya nggak? Mungkin satu lagi. Iya, kalau nggak ada, ya udah kita tutup aja Bu ya dalam doa. Ya, kita nih Bapak Ibu kita sama-sama tutup dalam doa. Tuhan kami mengucap syukur untuk malam hari ini kalau kami boleh mendapatkan hal yang baru Tuhan, harta yang menjadi bagian kami. Kami berdoa Tuhan biar Engkau sendiri yang boleh menolong setiap kami untuk memanage ini semua. Kami berdoa biar kiranya hikmat yang daripadamu Tuhan itu boleh ditambah-tambahkan dalam hidup kami. Kami tidak hanya mendengar, tapi kami bisa mempraktekkan apa yang dipelajari hari ini. Kami berdoa untuk Ibu Kristina, Tuhan kiranya Engkau boleh memberkati beliau Tuhan, menambah-nambahkan kasih sayang-Mu atas dia Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, Terima kasih Pak ya. Sony. Terima Selamat kasih Bu malam. Kristina. Terima kasih Bapak untuk Ibu, Terima rekan-rekan yang selamat sudah kasih Bu. istirahat. bergabung. Terima Kita kasih ketemu Bu. Jumat Terima depan ya. kasih Pak Ibu, Sony. Pak Semuanya. Sony. Selamat Izinnya malam. kita akhiri ya. Semuanya. Shalom. Selamat Ya, istirahat. Shalom. Shalom.